Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak ya. Sekarang jadwal Bapak untuk ngisi Zoom kamu. Materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini adalah memperlengkap tentang sistem dan demokrasi yang kemarin yang sudah Bapak ajarkan ya. Yaitu sekarang prinsip-prinsip demokrasi. Kalau dulu apa tuh? Dulu kan sistem demokrasi Indonesia ya. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Apa sih yang dimaksud prinsip-prinsip demokrasi? Tentu kamu akan memahami, akan mengetahui setelah nanti Bapak sampaikan apa itu prinsip demokrasi. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Yang beragama Islam bacalah basmalah, dan beragama non-muslim silahkan sesuai dengan keyakinannya agama masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segala sesuatu kita dalam melakukan kegiatan apapun harus diawali dengan doa. Karena doa itu adalah salah satu roh kita untuk membuat diri kita tetap semangat dalam melakukan apapun ya. Dalam melakukan apapun kita selalu harus melakukan dengan diawali dengan doa. Kadang-kadang kalau kita mau makan, mau apapun harus diawali dengan doa. Apalagi yang kaitan belajar. Belajar itu adalah buat menuntut ilmu, buat menggapai masa depan kamu kan. Masa depan kamu harus digapai sedemikian rupa agar kamu bisa tercapai ya cita-cita kamu dan juga bisa membanggakan kedua orang tua kamu. Kebanggaan orang tua kamu itu adalah karena keberhasilan kamu dalam menuntut ilmu. Karena segala sesuatu di dunia ini, pekerjaan apapun harus dengan ilmu. Ya. Nggak ada orang yang diterima bekerja tanpa mempunyai ilmu pengetahuan. Ya. Nah, belajarlah, kamu harus sungguh-sungguh biar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Ya. Baik, materi yang akan Bapak ajarkan, dan sambil menunggu teman-teman kamu ya. Sambil menunggu teman-teman kamu, ini baru 68, 70 ya. Baru 70, sekitar 70-an yang baru masuk. Ini pada terlambat, pada bangun tidur kali ya. Jangan bangun tidur. Kalau kamu udah sekolah tatap muka, mantar ujung-ujungnya kamu di ini ya, di pintu gerbang udah nggak boleh masuk dulu. Ini di Zoom aja kamu bisa masuk. Kalau nanti kalau udah tatap muka, kalau kamu tidak disiplin waktu untuk belajar, kamu nanti akan di pintu gerbang aja, nggak bisa masuk sekolah. Ya. Udah tatap muka. Sebentar lagi kan tatap muka kan. Nanti setelah UTS itu kita akan tatap muka. Ya. Walaupun pada beberapa minggu ini kan praktek-praktek aja kan, yang tatap muka itu ya. Baik, ini udah lumayan, udah ada 76-an ya. Kita mulai materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu prinsip-prinsip demokrasi ya. Baik, sebelum kita lanjut kepada dalam materi pembelajaran, Bapak akan memotivasi kamu juga dalam belajar. Bapak selalu berulang-ulang Bapak sampaikan, kamu jangan bosan-bosan ya ketika menerima materi pembelajaran dari Bapak ya. Terutama ini sebelum menyampaikan materi, Bapak selalu memotivasi kamu dalam belajar. Di mana Imam Syafi'i berkata, ya, kamu sudah hafal. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya dalam belajar, maka kamu akan menahan perihnya dalam kebodohan. Itu adalah suatu nasihat yang paling bagus ya bagi kamu, sehingga kamu bisa termotivasi dalam semangatnya belajar. Memang belajar itu lelah, belajar itu capek, belajar itu kadang-kadang menjengkelkan kita ya. Maunya kita tidur terus kan, malas kalau belajar itu, apalagi disuruh orang tua suruh datang ke sekolah, malas benar ya. Tetapi itu adalah sesuatu perjuangan kamu demi masa depan kamu.
kamu merasa lelah membaca buku, mengerjakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh guru kepada kamu, ya, kamu lelah, capek, ya, ngantuk dan sebagainya, karena nggak punya paket dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk perjuangan kamu, usaha kamu dalam menggapai masa depan kamu yang kamu cita-citakan. Ya, masa depan kamu terbuka lebar buat kamu bagi orang yang mau belajar. Tapi kalau kamu misalkan tidak sanggup menahan lelahnya dan perihnya dalam belajar, kamu akan lebih sakit lagi dalam menerima kebutuhan. Ya. Orang yang tidak belajar tentu akan mengalami suatu kebodohan. Ya. Bodoh itu adalah sesuatu yang menyakitkan hati buat kita semua sebagai manusia dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan manusia lainnya, teman kamu dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan kalau kita tidak pintar, kalau kita bodoh, ya. Maka darilah kebodohan itu yaitu dengan ikuti nasihat Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i itu udah berabad-abad tahun yang lalu, tapi nasihatnya dalam dunia pendidikan, ya, sangat dipakai Imam Syafi'i itu, ya, dalam dunia pendidikan. Oke, selanjutnya, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama yang Bapak harapkan dari kamu sekalian, satu, peserta didik dapat menyebutkan dan menganalisis tentang prinsip-prinsip demokrasi. Jadi Bapak berharap pada kamu itu akan memahami tentang prinsip-prinsip demokrasi itu bagaimana. Ya. Demokrasi itu banyak, ya, ada demokrasi Pancasila, demokrasi gotong royong dan sebagainya. Tapi ada satu prinsip-prinsip yang harus kamu pahami, ya. Prinsip-prinsip demokrasi itu harus sesuatu yang harus dijalankan, apalagi dalam pemilihan umum, ya, yang setiap 5 tahun sekali, ya. Itu kalau nggak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, nanti hasil dari demokrasi itu tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Karena yang namanya demokrasi itu adalah melibatkan masyarakat, bukan 1-2 orang. Contohnya kamu, misalnya diangkat jadi ketua kelas, itu yang angkat bukan sendiri, bukan kepala sekolah. Kalau orang yang sudah paham tentang demokrasi yang angkat itu teman-teman kamu. Itulah demokrasi. Ya. Nah, itu kan harus ada prinsipnya. Bagaimana prinsip demokrasi itu? Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kamu harus bisa menyebutkan dan menganalisa tentang prinsip-prinsip demokrasi. Didik dapat menyebutkan dan memahami tentang prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kalau yang pertama ada analisanya, menyebutkan dengan analisanya, yang kedua adalah memahami. Di samping kamu punya bisa menganalisa, tetapi kamu harus bisa juga memahami tentang prinsip-prinsip demokrasi. Itu tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan, ya. Bapak mengajar pada kamu ada tujuan dalam pembelajaran hari ini, ya. Tidak hanya Bapak menyampaikan, tetapi Bapak punya tujuan dalam belajar hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang apa itu prinsip-prinsip demokrasi? Satu, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Ya. Jadi dalam prinsip perdemokrasian, satu itu tentu dalam demokrasi itu ada perselisihan, ada pertengkaran. Ya. Nah, semua pertengkaran itu harus diselesaikan. Semua perselisihan harus diselesaikan, yaitu dengan damai dan secara melembaga. Artinya musyawarah itu harus diatur, ya, harus diselesaikan, harus didamaikan. Jadi jangan sampai orang berantem dibiarkan, itu tidak memahami prinsip demokrasi. Ya. Kalau orang yang memahami demokrasi tentang prinsip-prinsip demokrasi, tentu satu dia punya satu sikap
menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Ya. Dengan damai, ya. Ya kalau misalkan tidak ada penyelesaian perselisihan, ya tentu banyak orang yang berantem sesukanya. Ya. Nah kalau berantem sesukanya nggak ada yang menyelesaikan perselisihan pertengkaran itu, nanti ujung-ujungnya kayak binatang yang ada di dalam hutan. Ya coba kamu kalau di makhluk-makhluk yang di dalam hutan belantara emang ada demokrasi? Kagak ada. Ya. Itu kalau di hutan itu yang kuat, siapa yang kuat dia yang menang. Nggak ada demokrasi, nggak ada perdamaian, nggak ada penyelesaian perselisihan, nggak ada. Mau macan berantem sama buaya, bodo amat. Siapa yang kuat, dia yang menang. Yang lemah, dia yang mati. Itu aja. Kalau hutan belantara begitu. Ya, kehidupan makhluk di dalam hutan itu tidak ada prinsip-prinsip demokrasi. Tidak ada perdamaian, tidak ada penyelesaian perselisihan. Kayak orang berperang kan, berperang antar sebuah negara, itu terjadi pertikaian. Ya. Itu kalau dibiarkan kayak binatang di dalam hutan belantara, ya. Berantem tembak-tembakan, siapa yang kuat dia yang menang. Nggak begitu. Kalau manusia itu tentu ada penyelesaian perselisihan, ya. Orang berantem didamaikan, dimusyawarahkan, apa sih duduk persoalannya. Karena perselisihan itu, pertengkaran itu tidak semuanya masalahnya berat-berat. Biasanya masalah-masalah yang kecil aja sudah pada berantem. Contohnya, kamu pernah lihat di terminal kan? Terminal antara kondektur dan supir angkot pada bentak-bentakan, pada berantem, itu kan masalahnya sepele doang. Ya, masalah sepele doang. Biasanya rebutan penumpang, penumpangnya cuma satu. Ya, jaraknya nggak begitu jauh, kadang-kadang udah jadi pertengkaran, jadi berantem. Ya. Nah itu jadi hal-hal yang kecil aja bisa menimbulkan perselisihan. Ya. Kalau dibiarkan, kalau tidak dijalankan secara demokrasi, yang ada akan terjadi pertengkaran yang terus-menerus. Ya. Nah, itu kalau di kehidupan di dalam hutan belantara, ya itu sifatnya siapa yang kuat dia yang menang. Yang kedua adalah menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ya. Jadi kehidupan masyarakat itu senantiasa selalu harus ada suatu perubahan. Ya. Jadi dengan adanya pemilihan umum, pemilihan anggota dewan, penggantian presiden, tujuannya apa? Ini setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Tentu dengan adanya prinsip-prinsip demokrasi itu akan tercipta pergantian pimpinan secara teratur, ya. Presiden 5 tahun sekali itu harus dipilih lagi, ya. Boleh yang terpilih misalkan nyalonkan lagi boleh, tapi dia harus diadakan satu pergantian yang secara teratur. Oke. Nah, itu prinsip demokrasi 1, 2, dan 3. 1 apa? Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua apa? Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga apa? Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya Soko Guru Demokrasi. Apa itu Soko Guru? Soko Guru itu sama diartikan dengan guru, guru bangsa, ya, atau orang yang disebut ahlinya Soko Guru itu ya, atau juga narasumber boleh, ya.
Jadi atau sesuatu yang harus diteladani, ya. Itu soko guru demokrasi. Nah, soko guru demokrasi yang paling utama satu adalah kedaulatan rakyat. Bagaimana kedaulatan rakyat? Yaitu rakyat itu harus berdaulat. Rakyat yang hidup di dalam suatu negara itu harus berdaulat. Apa itu berdaulat? Berdaulat itu rakyat itu harus diperlakukan dengan adil. Ya. Jangan mentang-mentang rakyat biasa, banyak orang yang memperlakukan, ini nggak bisa seperti itu. Karena negara itu dihuni oleh jutaan manusia. Indonesia aja kan negara katulistiwa yang dari Sabang sampai Merauke itu kan berjuta-juta tinggal di antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Ya. Dan mereka harus berdaulat, harus diperlakukan dengan adil. Mereka punya hak hidup di dalam suatu negara. Ya. Punya hak hidup di dalam suatu negara. Ya. Makanya soko guru demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Kita menjalankan demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Berdasarkan hati nurani rakyat kita yang menjerit, yang ingin ada suatu perubahan di dalam kehidupannya. Ya, contohnya kita dengan kepemimpinan dari hasil demokrasi Presiden kita Joko Widodo, misalkan itu berdasarkan kedaulatan rakyat, hati nurani rakyat. Contohnya hati nurani rakyat apa? Salah satunya misalkan rakyat mendambakan alat transportasi yang murah dan cepat. Nah, maka sekarang kan ada kereta listrik ya. Udah dibangun kereta listrik ya, sampai Lebak Bulus itu sudah ada. Jadi kalau kamu mau ke kota, mau jalan ke Sudirman, kemana, naik kereta aja dari Lebak Bulus, udah cepat. Berapa menit. Nah itu kan salah satu pimpinan kita itu sedang mengaspirasi keinginan rakyat yang berdaulat, yang ingin ada suatu perubahan di dalam kehidupannya. Ya, jangan kita mau kerja aja, misalnya ketika kita bekerja nanti suatu saat kamu kan akan bekerja juga, kantor kamu misalkan di Harmoni atau di Jalan Gajah Mada, ya. Sekarang nggak usah susah-susah lagi, bisa naik kereta, ya. Dan banyak bis-bis patas kan, kalau kita naik bis kan berjubel-jubel ya. Penumpang jadi rebutan, tempat duduk jadi rebutan penumpang kan. Jadi dengan adanya kedaulatan rakyat, dengan adanya suatu perubahan, maka rakyat yang berdaulat itu akan menikmati perkembangan perubahan dalam suatu negara. Ya. Soko guru yang kedua apa? Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Maksudnya di sini pemerintahan itu berdasarkan persetujuan dari yang diperintah itu, ya. Jadi pemimpin kita, ya, apa presiden atau menteri atau kepala daerah dan semuanya itu menjalankan tugas berdasarkan keinginan yang diperintah. Sekarang yang diperintah siapa? Ya rakyat. Ya rakyat. Ya warga negara yang diperintah. Nah, makanya pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Maksudnya seperti itu. Ya. Ya. Itu guru demokrasi itu seperti itu. Satu, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang kedua adalah kekuasaan mayoritas. Yang dimaksud kekuasaan mayoritas itu adalah kekuasaan yang dipilih oleh orang banyak. Yang dipilih oleh orang banyak. Itu namanya kekuasaan mayoritas. Jadi seorang pemimpin yang berkuasa itu berdasarkan suara rakyat yang
menang dalam pemilu. Ya, itu namanya kekuasaan mayoritas. Yang keempat adalah hak-hak minoritas. Walaupun dia berkuasa atas mayoritas rakyat yang banyak, tetapi dia juga tetap melakukan hak-hak minoritas, ya, hak-hak minoritas seperti itu ya. Yang kelima adalah jaminan hak-hak asasi manusia. Nah, kemarin kan udah Bapak sampaikan tentang materi-materi hak asasi manusia kan, bahwa hak-hak asasi manusia itu adalah dijamin oleh undang-undang berapa? Undang-undang nomor 39 ya. Undang-undang nomor 39 ya. Itu menjamin tentang HAM, hak asasi manusia. Ya. Nanti di UTS keluar tuh ya. Hak asasi manusia undang-undang nomor berapa? Nanti akan keluar tuh ya. Jaminan hak-hak asasi manusia. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kemudian kalau pendapat Inu Kencana Sapi merinci prinsip demokrasi itu adalah satu, adanya pembagian kekuasaan. Sudah jelas adanya pembagian kekuasaan. Misalkan presiden yang terpilih akan membagi tugasnya dengan mengangkat para menteri-menteri. Ya, karena presiden tidak bisa mengatur negara dengan sendiri. Dengan idenya, dengan gagasannya sendiri nggak bisa seperti itu, ya. Dia tentu akan membagi kekuasaannya kepada para menteri-menteri yang diangkatnya, atau ibaratnya para pembantu-pembantu presiden. Nah, menteri itu diangkat oleh presiden, bukan dipilih oleh rakyat, bukan. Ya, diusulkan boleh oleh partai politik, ya. Tapi yang ngangkat itu yang punya kekuasaan penuh itu adalah presiden, menteri itu. Makanya Jokowi itu sebelum disahkan dia terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, dia hubungi dulu orang-orang yang terdekat dia yang akan jadi menteri. Ya. Jadi adanya pembagian kekuasaan, ya. Jadi kekuasaan satu orang dibagi-bagi biar kerjaannya nggak terlalu banyak, ya. Namanya adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua adalah pemilihan umum yang bebas. Ya. Jadi dalam pemilu itu sifatnya bebas. Memilih siapa aja boleh, ya. Jangan ditekan-tekan, kamu jangan milih ini, jangan milih ini, jangan milih ini, jangan seperti itu. Namanya pemilihan umum itu harus bebas. Bebas terserah yang milih, mau apa milihnya, mau siapa pakai. Itunya pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga adalah manajemen yang terbuka. Apa itu manajemen yang terbuka? Ya, manajemen yang terbuka itu adalah manajerial yang transparan, yang dilihat oleh orang banyak. Itu manajemen yang terbuka, ya. Yang nggak bisa disembunyikan. Makanya dalam pemilihan umum itu disampaikan secara terbuka ke publik, ya. Nih, si A dapat suara ini, si A dapat suara ini. Nah, dilihatin seperti itu, ya. Itu namanya manajemen yang terbuka. Kemudian yang keempat adalah kebebasan individu. Ya. Kebebasan individu. Jadi hak individu seseorang itu diberi kebebasan. Bebas dalam menentukan nasibnya. Yang penting tidak melanggar hukum. Ya. Bebas, ya. Kemudian yang kelima adalah peradilan yang bebas. Peradilan yang bebas itu adalah jadi kalau ada orang yang melanggar hukum tentu akan diadili dengan bebas. Ya. Maksud bebas itu peradilannya peradilan yang berdasarkan hukum. Ya. Yang keenam adalah pengakuan hak minoritas. Nah, ini juga ya.
Ini pendapat Inu Kencana tentang prinsip-prinsip demokrasi. Oke, lanjut lagi ya. Prinsip demokrasi yang berlaku universal. Apa itu? Prinsip demokrasi yang berlaku universal pertama adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Ya, dalam hal keputusan politik itu semua warga negara mempunyai keterlibatan ya dalam membuat suatu keputusan politik. Ya. Itu prinsip demokrasi yang berlaku universal. Yang kedua adalah persamaan di antara warga negara. Jadi warga negara itu tidak boleh dibeda-bedakan ya. Warga negara harus diperlakukan sama ya, mau orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, Papua, Irian Jaya, itu semuanya diperlakukan sama ya. Sama-sama mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Nggak beda-bedakan, misalkan Jakarta aja deh yang bikin bangunnya dibangun, tiba-tiba misalkan Papua biarin aja, atau Kalimantan biarin aja dibikin hutan belantara aja, nggak seperti itu. Karena di sana juga ada rakyat, ada manusia yang perlu hidup ingin bebas, ya. Misalkan orang Papua, orang Irian Jaya itu kalau misalkan mereka itu kan alat transportasinya sangat kurang karena mereka masih dikelilingi oleh hutan-hutan belantara ya. Mereka mau pergi dari desa yang satu ke desa yang lain itu sangat jauh ya. Harus jalan kaki berkilo-kilometer ya. Ya kalau kamu tinggal di sini enak. Angkot di depan sudah ada, bisa naik motor dekat. Kalau di sono naik motor aja udah pegel ya. Karena saking jauhnya ya. Tapi mereka punya hak sama sebagai negara, dia juga harus menikmati pendidikan. Walaupun sekolahnya misalkan di puncak gunung, kemudian tinggalnya di lembah, tetap aja dia harus naik ke puncak gunung untuk sekolah, untuk belajar. Ya, maka bersyukur kamu bisa sekolah di kota-kota besar ya. Kalau kamu di sekolahan sama orang tua dan kebetulan nasib kamu takdirnya hidup tinggalnya di pedesaan terpencil, ya kamu sekolahnya harus jalan kaki jauh. Ya. Nah, seperti itu ya. Sama negara itu negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam kedua dalam hidup yang nyaman ya, tidak terganggu oleh hal-hal yang sifatnya kejahatan dan sebagainya, itu punya hak yang sama ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Ya. Kebebasan atau kemerdekaan. Semua rakyat itu harus merdeka, harus bebas, dan diakui sebagai warga negara. Yang keempat adalah supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum itu hukum harus ditegakkan dengan benar. Ya. Hukum harus ditegakkan dengan benar. Yang kelima adalah pemilu yang dilakukan secara bebas. Bebas, aktif, dan rahasia. Nah, ya. Kalau nyoblos kan ada kotak suara. Ya, kotak suaranya kan kelihatan ketika kita nyoblos pun nggak ada kan itu. Kita nyoblosnya bebas, tapi rahasianya ada. Jangan begitu nyoblos dia ngomong, oh saya nyoblos ini, ya enggak seperti itu. Ya. Itu harus bersifat rahasia. Ya. Oke lanjut. Nah sekarang Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa itu 10 pilar demokrasi itu yang menurut konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI? 1. Demokrasi itu harus berketuhanan yang esa. Ya. Demokrasi
musyawarah dan mufakat, harus berketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus beragama, ya. Beragama, nggak boleh ateis berdemokrasi di Indonesia. Karena demokrasi itu harus mempunyai Tuhan, ya. Karena biar ada yang mengendalikan kan. Maka di negara-negara ateis yang tidak beragama, kan banyak kan negara-negara yang tidak beragama, banyak. Ya. Yang tidak percaya kepada Tuhan pun ya banyak. Ya negara-negara kayak negara Yahudi, ya, negara-negara daerah-daerah Timur Tengah, banyak beberapa negara yang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Nah kalau kita di negara kita kan ada juga rakyat kita di kabupaten kota, ya, terutama di desa-desa terpencil itu tidak berketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena agamanya mereka tuh animisme dan dinamisme, ya. Karena percaya kepada roh-roh nenek moyang, kan tidak berketuhanan yang Maha Esa kan. Apa yang dilakukan demokrasi buat mereka? Ya. Mereka sendiri tidak berketuhanan yang Maha Esa. Mereka percaya kepada roh-roh nenek moyang yang meninggal dunia. Namanya percaya sistem beragama yang animisme, itu bukan percaya kepada Tuhan yang Esa, tapi mereka kepada roh-roh yang sudah meninggal. Namanya roh-roh kan banyak, ya. Roh arwah-arwah yang meninggal kan banyak, ya bukan satu kan. Nah, sedangkan Tuhan tuh harus Esa, ya. Jadi demokrasi itu harus berketuhanan yang Maha Esa, ya. Yang kedua, demokrasi itu dengan kecerdasan. Jadi demokrasi itu harus cerdas, ya. Cerdas dalam berpikir, ya. Cerdas dalam memahami, ya. Nah, cerdas demokrasi itu, ya. Demokrasi harus cerdas, ya, harus demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, ya. Tentu demokrasi itu harus berdaulat berdasarkan rakyat, ya. Kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, ya. Demokrasi itu harus rule of law, ya. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Jadi demokrasi itu harus mementingkan dan mengedepankan HAM. Karena HAM itu adalah hak hidup manusia seutuhnya. HAM, ya. Karena semua orang tuh harus menghargai HAM, ya. Tahu HAM? Ya, hak hidup manusia, ya. Karena jiwa kita, tubuh kita tuh ada hak ajasi kita, ada haknya, ya. Jangan HAM kita tuh diganggu oleh orang lain. Dan kita pun tidak boleh mengganggu HAM orang lain juga. Misalkan Bapak kan pernah menceritakan tentang pelanggaran-pelanggaran HAM kan, diantaranya salah satu pelanggar HAM yang sering terjadi di dunia pendidikan itu ada bullying. Tahu bullying, ya? Membuli siswa lainnya oleh sekelompok siswa juga, oleh temannya sendiri, itu namanya bully. Karena bully itu adalah bisa menimbulkan depresi seseorang. Contohnya, penjelaskan, kalau kamu misalkan punya teman satu kelas 30, ya, kemudian ternyata hanya kamu sendiri yang digodain, diganggu sama teman-teman kamu yang lainnya enggak, itu secara otomatis sudah membuli kamu, ya, karena kamu merasa nggak nyaman di kelas itu karena kamu dibully itu, ya, diganggu, kemudian dikata-katain, ya. Dan tidak hanya sendiri yang ngata-ngatain kamu, ngediemin kamu, ya. Misalkan apa kayak, ya. Nah, itu bully, ya.
Jangan harus berada terus di kelas karena dalam proses belajar. Tetapi kamu sudah merasa dibully, tidak nyaman. Ya. Nah itu kan kamu kan lama-lama akan depresi, di kelas nggak punya teman kan, selalu diganggu, ya, pengen ngomong takut sama guru, ya, sama orang tua dibilang orang tuanya malah ngebelain kamu cengeng. Nah kan banyak sebenarnya kamu tuh punya apa, kamu punya masalah. Nah, itu bully, ya, kamu kan kejadian pegawai kantor aja ada yang kejadian pembulian. Pernah dengar kan? Jadi ada sebuah kantor pemerintah di Indonesia ini yang baru-baru terjadi ini, yang karyawannya satu dibully oleh teman-temannya sampai diceburin ke kolam, digotong rame-rame diceburin. Nah, sampai orang itu depresi, padahal dia seorang bapak ya, seorang bapak, mungkin karena culun ya, dibully terus sama teman-temannya. Seorang bapak, padahal dia punya anak istri ya, yang harus diberi nafkah, dibiayain. Dia mau keluar juga nyari kerjaan lagi susah. Sementara dia lagi bekerja pun di kantor digangguin terus sama teman-temannya. Ya. Seharusnya untuk mencikapi pembulian itu kita harus punya keberanian. Ya. Harus punya keberanian. Keberanian pertama adalah harus berani melaporkan teman-teman kamu yang membuli kamu ke guru atau wali kelasnya atau guru BK secara diam-diam. Jangan diselesaikan. Nah, kejadian di kantor itu si karyawan itu tidak berani dia melaporkan ke atasannya. Ya. Nggak berani. Atasannya juga pernah dengar, tapi dianggapnya ini main-main, bercanda-candaan doang. Gitu. Ya. Padahal itu proses pembulian. Ya, akhirnya udah terjadinya bertahun-tahun, akhirnya dia jadi depresi. Baru rame. Ya. Itu dalam rangka kita harus menghargai hak asasi manusia seseorang. Itu hak asasi manusia seseorang tuh, ya. Pembulian itu udah melanggar HAM. Melanggar HAM, ya. Makanya kalau terjadi di sekolah, kamu laporkan aja ke wali kelas. Laporkan. Bu, Pak, saya dibully nih sama si ini. Ya. Kenapa? Karena itu sudah melanggar HAM. Ya. Melanggar hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi itu dengan pengadilan yang merdeka. Jadi namanya proses pengadilan hukum yang akan ditegakkan siapa yang benar dan siapa yang salah itu harus merdeka dan bebas. Tidak ada tekanan, ya. Maksudnya hakim itu ketika memutuskan sesuatu dalam pengadilan itu, menyatakan A bersalah atau tidak, itu dia harus merdeka. Dia tidak ada tekanan, ya, dari siapapun. Tidak ada ancaman dari siapapun. Dia harus berani. Ya kalau hakim itu ditekan-tekan tuh, kamu awas loh. Kalau penjahat narkoba ini kamu nyatakan bersalah, dihukum kelamaan, awas lo, misalkan. Dibilang kalau pulang awas lo, gua abrik lo. Nah, itu kan itu nggak merdeka kan, dia dapat ancaman kan. Makanya hakim-hakim yang di Indonesia itu tempat tinggalnya tidak akan orang pada tahu. Ya. Itu misalkan Bapak nih sebagai hakim, ya, hakim di pengadilan negeri kelas 1 misalkan, ya. Bapak tidak akan menyampaikan alamat rumah Bapak, tempat tinggal Bapak ke siapa, atasan
di kantor Bapak atau karyawan Bapak nggak akan tahu. Kenapa? Karena takutnya suatu saat ketika akan memutuskan seseorang yang terdakwa, nanti takutnya diancam, datang ke rumah, didatengin. Ya. Makanya hakim-hakim itu biasanya menyembunyikan tempat tinggalnya. Ya. Ada yang hakim yang bertugas di Jakarta tapi tinggalnya di daerah Puncak, ngumpet di Pilar. Tinggalnya di mana? Ya. Mereka juga ngasih alamat, Pak RT aja di Puncak nggak tahu Bapak itu. Tinggal melulu di situ. Mereka selalu punya seperti itu. Itu udah aturannya seperti itu ya. Dan tidak boleh yang menanyakan alamat hakim tempat tinggalnya di mana, enggak. Sampai istrinya dan anak-anaknya pun tidak akan diketahui oleh siapapun. Karena hakim itu harus betul-betul merdeka. Ya. Wah, kalau hakim itu alamatnya sembarang orang tahu, nomor telepon sembarang orang tahu, istrinya juga tahu, anaknya tahu secara publik, wah penjahat-penjahat pada ngancam-ngancam tuh. Ya. Makanya di luar negeri itu seorang hakim pengadilan itu selalu dijaga ya. Ya kalau rumahnya itu dijaga, dikawal. Ada petugasnya, ada security-nya ya. Ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan keputusan pengadilan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan pengadilan, ya orang yang memberikan keputusan itu biasanya disembunyikan oleh negara. Jangan sampai identitas keluarga dan anak-anaknya dan tempat tinggalnya diketahui oleh masyarakat banyak. Gitu ya. Ya kalau Bapak mau guru mau boleh alamat Bapak di mana, karena kan berhubungan dengan dunia pendidikan, dengan siswa. Kalau siswa mau nanya-nanya, ya boleh aja, silahkan mau ke rumah, mau di sekolah kan. Namanya guru melayani para pendidik, melayani siswa yang dididik ya. Tapi kalau hakim nggak begitu, ya. Kalau ke penjahat narkoba kelas kaliber internasional misalnya mau diputuskan, ya, dia pasti ngumpet ya. Oke, kemudian demokrasi itu dengan otonomi daerah, ya. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah itu adalah semua kekuasaan pengelolaan sumber daya manusia atau sumber alam itu dikelola oleh daerah itu sendiri, ya. Itu namanya otonomi daerah. Jadi daerah yang memutuskan. Nih, misalkan daerah ini makmur dan tidak makmur itu diputuskan berdasarkan otonomi daerah. Itu harus demokrasi, ya. Misalkan daerah ini antara DKI dengan Semarang bagaimana? Itu otonomi daerah ya. Tingkatan pendapatannya pun ya beda-beda. Ya menggaji upah minimum regional pun beda. UMR kan. UMR yang bekerja di Jakarta dengan di Tangerang Selatan ya beda juga. Dengan di Bogor beda juga. Itu namanya otonomi daerah. Jadi keputusan UMR itu berbeda-beda karena keputusan kepala daerah. Kepala daerah kenapa harus berbeda dengan karena pendapatannya pun beda juga kan. Itu namanya otonomi daerah. Ya. Yang ke-9 adalah demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu harus dengan kemakmuran, ya. Harus makmur. Ya. Demokrasi berdasarkan dengan kemakmuran, ya. Musyawarah untuk dalam rangka untuk mencapai kemakmuran. Kita mengikuti pemilu dalam rangka ingin ada suatu perubahan dalam kemakmuran. Ya, perubahannya banyak dalam pendidikan dan semuanya itu berdasarkan kemakmuran. Ya. Kemudian
Demokrasi pun harus berkeadilan sosial. Demokrasi harus adil, jangan berpihak. Oh, saya demokrasinya, tapi saya pro ke dia deh. Itu bukan demokrasi. Demokrasi harus berkeadilan sosial. Tidak boleh berpihak. Itu demokrasi. Kalau kita berpihak kepada salah satu pihak, ya itu bukan demokrasi. Demokrasi itu harus netral. Ya. Jadi demokrasi kan sama dengan musyawarah kan? Musyawarah dalam rangka untuk mencapai mufakat. Itu demokrasi. Contoh sederhananya ya, demokrasi yang dilakukan oleh anak-anak sekolah. Kamu kan ada punya rapat OSIS kan, rapat-rapat di sekolahan, itu demokrasi. Kamu menghadiri undangan rapat walaupun rapat OSIS itu udah demokrasi. Karena yang ngundang itu meminta pendapat kamu. Ya jangan misalkan cuma jadi pendengar doang. Dia minta menjadi pendapat kamu bagaimana tentang ini. Itu namanya rapat-rapat itu berdemokrasi. Ya. Oh, jadi demokrasi itu adalah syarat seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ya itu udah tadi tentang Ahmad Sanusi ya. 10 pilar demokrasi secara konstitusional. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nomor 1 apa tadi? Berketuhanan yang Maha Esa. 2 demokrasi dengan berdasarkan. Nah, ini harus dihafalkan ya, dipelajari nih. Semua tentang demokrasi dari awal nih Bapak balikin ke layar lagi nih ya. Itu pengertian demokrasi ya. Nih, ini apa nih? Ini keluar semua dari UTS nih. Ya. Yang ini. Nah, ya. Nah, nih dari sini nih ya. Nah, ini akan keluar nih, nggak tahu nomor berapa tuh Bapak soalnya ya. Jawaban nomor berapa nih? Ini aja Bapak bisa bikin 4 soal nih kalau hafal ini ya. Tentang prinsip demokrasi ya. Coba kamu harus tandain tuh di buku LKS tuh ya. Ini kemudian nah ini sekolah guru juga nih. Ya. PP yang sekarang itu yang Bapak tampilkan ini semua berhubungan nanti dengan UTS ya. Karena PPKN yang bikin soal Bapak. Ya. Oke, ini selanjutnya nah ini ya. Nah, ini pendapat bencana deh. Walaupun pilihan ganda tapi ada ini ya. Lah Bapak lagi itu. Ada Pak Yoga enggak? Guru ya? Kamu ngambil ijazah ini. Minta tunggu ya, tunggu dulu. Nah, ini ya. Kemudian lanjut lagi nih. Nah, prinsip demokrasi yang universal ya. Ini ada ya. Ketentuan warga negara. Ya, harus dihafalin ya. Jadi materi-materi yang buat UTS ini kamu dihafalin nih 10 pilar sih nggak begitu ini sih. Nggak perlu banyak ini aja nih. Ya. Nah, ini aja paling ya. Oke, ini. Nah, ini aja nih prinsip demokrasi ya. Mau apalkan lagi nih. Coba kasih tahu tuh buat UTS ya. Kemudian selanjutnya apalagi ya nanti Bapak kasih tahu ya. Tentang HAM ya. HAM kamu pelajari aja halaman ini ya.
Nah, di buku LKS kamu pelajari halaman 25 ya. Halaman 25 tuh di situ ada soal-soal kan, uji kompetensi ya. Ada soal-soal uji kompetensi, kamu pelajari semua itu buat latihan ya. Kalau mah gampang. Buat latihan bisa jam 2. Itu buat latihan kamu nanti kalau kamu bisa ngerjain tuh 20. halaman 25 nanti akan kamu bisa nanti UTS-nya ya. Ini halaman 25 kamu pelajari latihannya. Itu soal-soal ada yang persis sama di situ ya. Ada yang persis sama di situ yang Bapak bikin di soal UTS. Baca itu ya. Halaman 25 tuh. Ada berapa soal tuh? Banyak ya. Sampai nomor 20 tuh. Kamu itu buat latihan. Kalau kamu bisa ngejawab di situ, kamu bisa 50% soal UTS terjawab benar kamu. Ya. Kisi-kisinya begitu aja. Kisi-kisinya. Nah, kemudian di halaman 14 UTS ada kata-kata genosida tuh ya. Nah, itu genosida kamu hafalkan. Genosida. Nanti kan soalnya ada apa itu maksud genosida? Nah, genosida itu ya. Oke, kemudian selanjutnya pengertian HAM. Pengertian HAM ya. Halaman 4 ya, kamu baca ya. Halaman 4 nih, pengertian HAM nih. Akan keluar nih ya. Soalnya baca nih. Tuh udah Bapak kasih ya gambarannya ya. Kamu pelajari dan baca. Soal itu semua udah keluar semua ya. Jadi halaman-halaman yang Bapak sampaikan di situ itu akan keluar ya. Oke. Begitu aja ya. Hari ini mungkin untuk materi prinsip demokrasi, karena kamu juga mau ke sekolah kan, mau swab kan, wajib swab sekarang ya. Kelas 11 sekarang harus swab, wajib antigen. Kalau nggak wajib antigen, kamu nggak akan bisa ikut UTS. Karena ya, kamu siap-siap datang ke sekolah jam 10. Sudah mulai ya, Bapak yang ngatur nanti. Wajib udah di bengkel paling. Ya. Udah di bengkel. Kamu antigen, harus di antigen sekarang ini. Ya mau mengambil kartu, kalau sudah antigen, kamu yang udah lunas, kamu langsung bisa langsung ngambil kartu peserta ke panitia ya. Bagi yang sudah lunas, kalau yang belum, antigen dulu aja yang wajib, nanti besoknya kamu ngambil kartu boleh. Ya. Wajah ya, Bapak sampaikan hari ini kamu siap-siap datang ke sekolah untuk tes antigen dan wajib. Nanti kalau nggak antigen, nggak ada datanya, kamu nggak akan ikut UTS. Ya, walaupun udah kamu bayar lunas, tetap aja nanti sama panitia mau dikeluarin ya, nggak boleh ikut UTS. Udah gitu aja ya. Baik, mudah-mudahan materi pembelajaran pada hari ini kamu bisa memahami. Bapak tidak ada tugas hari ini, cuman Bapak menyarankan kamu belajar untuk persiapan UTS yang akan dimulai pada tanggal 5 hari Senin ya. Itu yang sudah kami tunjuk Bapak itu untuk materi PPKN. Yang soal 20 soal itu kamu baca aja, kamu kerjain sebagai latihan ya. Kemudian yang tadi pengertian HAM itu juga kamu tentang HAM ya. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM itu juga kamu pelajari ya. Pelajarinya kamu dari LKS. Ya, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan soalnya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kamu memahaminya. Itu Bapak mengucapkan terima kasih. Silahkan ya, kita siap-siap kamu berangkat ke sekolah untuk tes antigen. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.